Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Febi Marwah dalam pembelajaran geografi. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai usaha pemerataan pembangunan desa dan kota yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Apa itu pembangunan nasional? Pembangunan nasional adalah rangkaian yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Simak videonya dengan baik ya. Baik anak-anak, supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan baik dan berkah ilmunya, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator pencapaian dalam pembelajaran kali ini yaitu dapat menganalisis dampak perkembangan kota bagi desa dan kota. Baik, langsung masuk ke materinya. Kota selalu mempunyai hubungan erat terhadap wilayah lainnya. Suatu kota yang perkembangannya sangat pesat, contohnya seperti kota Jakarta. Kota Jakarta ini diawali dengan berdirinya hanya sekitar daerah pantai atau kawasan kota lama. Kemudian kota Jakarta ini melebar ke arah pedalaman atau luar pantai tersebut. Dan bahkan sampai sekarang kota Jakarta sudah menyatu dengan kota-kota kecil yang berada di sekitar kawasan kota yang sekarang. Suatu kota yang perkembangannya sangat pesat dapat ditandai dengan beberapa ciri. Yang pertama yaitu bertambahnya penduduk terutama dari arus urbanisasi. Yang kedua yaitu visi kota akan terus berkembang dengan munculnya sarana-prasarana, contohnya gedung-gedung tinggi, apartemen, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu munculnya kawasan baru yang disebabkan karena kawasan-kawasan lama tadi tidak dapat lagi menampung terhadap tingginya lonjakan penduduk. Kemudian munculnya kawasan-kawasan seperti kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan kota satelit yang letaknya di luar kota, yang untuk menandakan kota itu perkembangannya sangat besar. Yang keempat yaitu wilayah kota akan semakin meluas ke wilayah sekitar, sehingga wilayah-wilayah desa yang ada di sekitarnya akan menjadi bagian dari kawasan kota ini. Proses yang demikian akan menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Bukan hanya dirasakan oleh penduduk kota loh, tapi dampak ini juga dirasakan oleh penduduk desa. Berikut ini kita akan mengkaji apa saja sih dampak perkembangan kota bagi desa dan kota. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dampak positif bagi kota. Apa saja sih dampak tersebut? Dampak tersebut yang pertama yaitu terpenuhinya sumber daya alam dan bahan mentah dari desa. Yang kedua yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan dari desa karena setiap hari banyak sekali kendaraan-kendaraan yang mengangkut bahan-bahan makanan ke kota. Yang ketiga yaitu tenaga kerja dan tenaga produktif melimpah. Yang keempat yaitu dapat memasarkan produk sampai ke desa. Ini adalah contoh gambaran di mana setiap hari akan ada puluhan atau ribuan kendaraan yang mengangkut bahan baku dari desa ke kota. Sebaliknya, kota-kota pun dapat memasarkan produk-produk otomatis ke desa-desa. Contoh lainnya adalah sebuah gambaran di mana tenaga kerja sangat melimpah di kota, diakibatkan oleh banyaknya masyarakat desa yang berurbanisasi ke kota. Selain dampak positif, ada pun dampak negatif yang dirasakan bagi kota. Yang pertama yaitu meningkatnya pengangguran di kota karena banyaknya masyarakat di desa yang berurbanisasi ke kota, yang semata-mata untuk mencari pekerjaan di kota tanpa mengetahui keterampilan apa yang mereka miliki, sehingga saat sesampainya di kota mereka bingung harus berbuat apa, lalu terjadilah peningkatan penduduk yang menyebabkan pengangguran. Yang kedua yaitu meningkatnya kriminalitas dan masalah-masalah sosial. Dampak ini sebenarnya masih berkaitan ya dengan dampak pengangguran yang tadi, di mana meningkatnya pengangguran akan menimbulkan masalah-masalah kriminalitas dan sosial
yang dikarenakan karena terdesaknya oleh keadaan untuk mencukupi kebutuhan hidup di kota. Yang ketiga yaitu munculnya kawasan-kawasan kumuh atau slum area seperti di daerah-daerah pinggiran kali, pinggiran rel kereta api. Yang keempat yaitu meningkatnya kemacetan lalu lintas. Yang kelima yaitu penurunan atau degradasi lingkungan. Hal ini disebabkan oleh para pendatang yang tidak mengerti tentang keadaan lingkungan. Yang keenam yaitu tingginya kepadatan penduduk. Selanjutnya ada dampak positif perkembangan kota bagi desa. Yang pertama yaitu meningkatnya pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat desa, ditandai dengan adanya gedung-gedung sekolah, pusat-pusat pelatihan, dan banyaknya orang-orang desa yang mengikuti pendidikan di kota. Dampak yang kedua yaitu meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, di mana banyak orang-orang desa yang pergi ke kota untuk memperbaiki keadaan ekonominya di desa, baik untuk berwirausaha, pegawai negeri, atau pegawai swasta. Dampak positif yang ketiga yaitu adanya pembangunan di desa semakin digalangkan. Contoh seperti perbaikan jalur-jalur transportasi yang ada di desa, maupun memperbaiki jaringan-jaringan telekomunikasi, dan masih banyak lagi. Dampak positif yang keempat yaitu memudahkan mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat desa. Yang kelima yaitu mendorong masyarakat menjadi wirausaha atau entrepreneur. Contohnya pada zaman sekarang sedang banyak-banyaknya kan suatu desa yang memiliki potensi sebagai tempat wisata sedang dikembangkan oleh masyarakat desanya itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu timbulnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak negatif perkembangan kota bagi desa. Yang pertama yaitu berkurangnya tenaga kerja produktif di bidang pertanian, di mana kebanyakan para petani yang berada di desa yaitu para petani yang usianya sudah tua, karena yang muda lebih memilih merantau ke kota untuk mencari pekerjaan di kota. Dampak negatif yang kedua yaitu menurunnya luas lahan pertanian. Hal ini disebabkan oleh perluasan kota ke wilayah-wilayah desa atau wilayah sekitarnya. Maka memaksa lahan-lahan yang tadinya produktif untuk lahan pertanian dialih fungsikan menjadi misalnya permukiman, perumahan, atau pabrik-pabrik industri. Lalu dampak yang ketiga yaitu kehilangan tenaga potensi dan tenaga terampil. Kenapa kok bisa hilang? Karena tenaga potensi dan terampil ini banyak yang meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di kota dibandingkan dengan memajukan desanya itu sendiri. Lalu dampak yang keempat yaitu munculnya perilaku negatif seperti konsumtif, kriminalitas, dan lain-lain. Berikut adalah contoh-contoh perilaku negatif yang terjadi di desa. Lalu yang kelima yaitu memudarnya adat istiadat di pedesaan. Nah, itu anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Bagaimana? Sudah paham materinya? Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Apabila ada yang masih belum dipahami, jangan khawatir, kalian bisa terus ulangi video ini sampai kalian paham. Atau kalian juga bisa mengeksplorasi untuk mencari referensi-referensi yang lain. Baik, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.